Anak-anak, di depan Ibu menampilkan 4 gambar. Yang pertama, gambar sekelompok orang dengan seragam yang berbeda.
Gambar kedua, sepasang bayi yang sedang asik main balon. Gambar ketiga, sekelompok peserta didik. Yang keempat, gambar seorang ibu yang sedang bekerja di hadapan laptopnya. Nah, menurut pendapat kalian, manakah gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Anak-anak, di depan ibu menampilkan 4 gambar. Yang pertama, gambar sekelompok orang dengan seragam yang berbeda. Gambar kedua, sepasang bayi yang sedang asik main balon. Gambar ketiga, sekelompok peserta didik. Yang keempat, gambar seorang ibu yang sedang bekerja di hadapan laptopnya. Nah, menurut pendapat kalian, manakah gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Anak-anak, di depan ibu menampilkan 4 gambar. Yang pertama, gambar sekelompok orang dengan seragam yang berbeda. Gambar kedua, sepasang bayi yang sedang asik main balon. Gambar ketiga, sekelompok peserta didik. Yang keempat, gambar seorang ibu yang sedang bekerja di hadapan laptopnya. Nah, menurut pendapat kalian, manakah gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Anak-anak, di depan ibu menampilkan 4 gambar. Yang pertama, gambar sekelompok orang dengan seragam yang berbeda. Gambar kedua, sepasang bayi yang sedang asik main balon. Gambar ketiga, sekelompok peserta didik. Yang keempat, gambar seorang ibu yang sedang bekerja di hadapan laptopnya. Nah, menurut pendapat kalian, manakah gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Anak-anak, di depan ibu menampilkan 4 gambar. Yang pertama, gambar sekelompok orang dengan seragam yang berbeda. Gambar kedua, sepasang bayi yang sedang asik main balon. Gambar ketiga, sekelompok peserta didik. Yang keempat, gambar seorang ibu yang sedang bekerja di hadapan laptopnya. Nah, menurut pendapat kalian, manakah gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Anak-anak, di depan ibu menampilkan 4 gambar. Yang pertama, gambar sekelompok orang dengan seragam yang berbeda. Gambar kedua, sepasang bayi yang sedang asik main balon. Gambar ketiga, sekelompok peserta didik. Yang keempat, gambar seorang ibu yang sedang bekerja di hadapan laptopnya. Nah, menurut pendapat kalian, manakah gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Anak-anak, di depan ibu menampilkan 4 gambar. Yang pertama, gambar sekelompok orang dengan seragam yang berbeda. Gambar kedua, sepasang bayi yang sedang asik main balon. Gambar ketiga, sekelompok peserta didik. Yang keempat, gambar seorang ibu yang sedang bekerja di hadapan laptopnya. Nah, menurut pendapat yang kita pelajari dan harus pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja.
Yang keempat, pengertian angkatan kerja. Yang kelima, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Yang kita pelajari dan harus pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja. Yang keempat, pengertian angkatan kerja. Yang kelima, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Yang kita pelajari dan harus pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja. Yang keempat, pengertian angkatan kerja. Yang kelima, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Yang kita pelajari dan harus pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja. Yang keempat, pengertian angkatan kerja. Yang kelima, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Yang kita pelajari dan harus pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja. Yang keempat, pengertian angkatan kerja. Yang kelima, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Yang kita pelajari dan harus pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja. Yang keempat, pengertian angkatan kerja. Yang kelima, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Yang kita pelajari dan harus pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja. Yang keempat, pengertian angkatan kerja. Yang kelima, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Yang kita pelajari dan harus pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja. Yang keempat, pengertian angkatan kerja. Yang kelima, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Yang kita pelajari dan harus pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja. Yang keempat, pengertian angkatan kerja. Yang kelima, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Yang kita pelajari dan harus pahami pada tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Kesempatan kerja adalah lapangan atau lowongan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai
mempunyai pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja atau yang menerima upah. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Kesempatan kerja adalah lapangan atau lowongan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja atau yang menerima upah. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Kesempatan kerja adalah lapangan atau lowongan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja atau yang menerima upah. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Kesempatan kerja adalah lapangan atau lowongan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja atau yang menerima upah. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Kesempatan kerja adalah lapangan atau lowongan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja atau yang menerima upah. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Kesempatan kerja adalah lapangan atau lowongan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja atau yang menerima upah. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Kesempatan kerja adalah lapangan atau lowongan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah pembagian penduduk. Secara garis besar, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Kemudian tenaga kerja yang kedua adalah angkatan kerja. Di sini seperti menganggur atau para pekerja. Yang kedua, penduduk bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja di sini adalah penduduk yang di bawah usia 15 tahun
atau di atas usia 64 tahun. Pembagian penduduk. Secara garis besar penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Kemudian tenaga kerja yang kedua adalah angkatan kerja. Di sini seperti menganggur atau para pekerja. Yang kedua penduduk bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja di sini adalah penduduk yang di bawah usia 15 tahun atau di atas usia 64 tahun. Pembagian penduduk. Secara garis besar penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Kemudian tenaga kerja yang kedua adalah angkatan kerja. Di sini seperti menganggur atau para pekerja. Yang kedua penduduk bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja di sini adalah penduduk yang di bawah usia 15 tahun atau di atas usia 64 tahun. Pembagian penduduk. Secara garis besar penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Kemudian tenaga kerja yang kedua adalah angkatan kerja. Di sini seperti menganggur atau para pekerja. Yang kedua penduduk bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja di sini adalah penduduk yang di bawah usia 15 tahun atau di atas usia 64 tahun. Pembagian penduduk. Secara garis besar penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Kemudian tenaga kerja yang kedua adalah angkatan kerja. Di sini seperti menganggur atau para pekerja. Yang kedua penduduk bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja di sini adalah penduduk yang di bawah usia 15 tahun atau di atas usia 64 tahun. Pembagian penduduk. Secara garis besar penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Kemudian tenaga kerja yang kedua adalah angkatan kerja. Di sini seperti menganggur atau para pekerja. Yang kedua penduduk bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja di sini adalah penduduk yang di bawah usia 15 tahun atau di atas usia 64 tahun. Pembagian penduduk. Secara garis besar penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Kemudian tenaga kerja yang kedua adalah angkatan kerja. Di sini seperti menganggur atau para pekerja. Yang kedua penduduk bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja di sini adalah penduduk. Konsep ketenaga kerjaan. Konsep ketenaga kerjaan menunjukkan adanya hubungan antara jumlah penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dengan pengangguran. Berdasarkan komposisi penduduk dan tenaga kerja, maka penduduk dibagi menjadi dua, penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, menganggur dan bekerja.
menganggur dan bekerja. Bukan angkatan kerja, anak sekolah, pengurus rumah tangga, atau penerima pendapatan. Konsep ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan menunjukkan adanya hubungan antara jumlah penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dengan pengangguran. Berdasarkan komposisi penduduk dan tenaga kerja, maka penduduk dibagi menjadi dua, penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, menganggur dan bekerja. Bukan angkatan kerja, anak sekolah, pengurus rumah tangga, atau penerima pendapatan. Konsep ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan menunjukkan adanya hubungan antara jumlah penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dengan pengangguran. Berdasarkan komposisi penduduk dan tenaga kerja, maka penduduk dibagi menjadi dua, penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, menganggur dan bekerja. Bukan angkatan kerja, anak sekolah, pengurus rumah tangga, atau penerima pendapatan. Konsep ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan menunjukkan adanya hubungan antara jumlah penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dengan pengangguran. Berdasarkan komposisi penduduk dan tenaga kerja, maka penduduk dibagi menjadi dua, penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, menganggur dan bekerja. Bukan angkatan kerja, anak sekolah, pengurus rumah tangga, atau penerima pendapatan. Konsep ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan menunjukkan adanya hubungan antara jumlah penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dengan pengangguran. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja secara umum dibagi menjadi lima. 1. Menurut kemampuan atau keahlian. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut hubungan dengan produk. 4. Menurut jenis pekerjaan. 5. Menurut fungsi dalam perusahaan. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja secara umum dibagi menjadi lima. 1. Menurut kemampuan atau keahlian. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut hubungan dengan produk. 4. Menurut jenis pekerjaan. 5. Menurut fungsi dalam perusahaan. Jenis-jenis atau
secara umum dibagi menjadi 5. 1. Menurut kemampuan atau keahlian. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut hubungan dengan produk. 4. Menurut jenis pekerjaan. 5. Menurut fungsi dalam perusahaan. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja secara umum dibagi menjadi 5. 1. Menurut kemampuan atau keahlian. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut hubungan dengan produk. 4. Menurut jenis pekerjaan. 5. Menurut fungsi dalam perusahaan. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja secara umum dibagi menjadi 5. 1. Menurut kemampuan atau keahlian. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut hubungan dengan produk. 4. Menurut jenis pekerjaan. 5. Menurut fungsi dalam perusahaan. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja secara umum dibagi menjadi 5. 1. Menurut kemampuan atau keahlian. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut hubungan dengan produk. 4. Menurut jenis pekerjaan. 5. Menurut fungsi dalam perusahaan. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja. Jenis-jenis atau pembagian tenaga kerja secara umum dibagi menjadi 5. 1. Menurut kemampuan atau keahlian. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut hubungan dengan produk. 4. Menurut jenis pekerjaan. 5. Menurut fungsi dalam perusahaan. Tenaga kerja menurut kemampuan atau keahlian dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, artinya memerlukan pendidikan khusus seperti dokter dan guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih yang memerlukan keterampilan atau pelatihan khusus seperti montir dan chef. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya di sini seseorang yang tamat SD bisa melakukan pekerjaan seperti kuli bangunan, buruh, dan tukang sapu jalan. Menurut sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi 2. Tenaga kerja rohani, di sini tenaga kerjanya yang memerlukan otak atau kemampuan untuk berpikir seperti seorang manajer dan direktur. Yang kedua, tenaga kerja jasmani di sini adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan tenaga seperti buruh atau tukang sapu. Tenaga kerja menurut kemampuan atau keahlian dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, artinya memerlukan pendidikan khusus seperti dokter dan guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih yang memerlukan keterampilan atau pelatihan khusus seperti montir dan chef. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya di sini seseorang yang tamat SD bisa melakukan pekerjaan seperti kuli bangunan, buruh, dan tukang sapu jalan. Menurut sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi 2. Tenaga kerja rohani,
Di sini tenaga kerjanya yang memerlukan otak atau kemampuan untuk berpikir seperti seorang manajer dan direktur. Yang kedua, tenaga kerja jasmani di sini adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan tenaga seperti buruh atau tukang sapu. Tenaga kerja menurut kemampuan atau keahlian dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, artinya memerlukan pendidikan khusus seperti dokter dan guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih yang memerlukan keterampilan atau pelatihan khusus seperti montir dan chef. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya di sini seseorang yang tamat SD bisa melakukan pekerjaan seperti kuli bangunan, buruh, dan tukang sapu jalan. Menurut sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi 2. Tenaga kerja rohani, di sini tenaga kerjanya yang memerlukan otak atau kemampuan untuk berpikir seperti seorang manajer dan direktur. Yang kedua, tenaga kerja jasmani di sini adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan tenaga seperti buruh atau tukang sapu. Tenaga kerja menurut kemampuan atau keahlian dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, artinya memerlukan pendidikan khusus seperti dokter dan guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih yang memerlukan keterampilan atau pelatihan khusus seperti montir dan chef. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya di sini seseorang yang tamat SD bisa melakukan pekerjaan seperti kuli bangunan, buruh, dan tukang sapu jalan. Menurut sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi 2. Tenaga kerja rohani, di sini tenaga kerjanya yang memerlukan otak atau kemampuan untuk berpikir seperti seorang manajer dan direktur. Yang kedua, tenaga kerja menurut hubungan dengan produk dibagi menjadi 2. Tenaga kerja langsung, artinya tenaga kerja yang langsung dalam pembuatan barang, seperti tenaga kerja bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dalam pembuatan barang dalam produksi, tetapi membuat desain barang atau desain produk. Menurut jenis pekerjaan, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Tenaga kerja lapangan, yaitu tenaga kerja yang langsung turun ke lapangan, seperti marketing lapangan dan pengawas lapangan. Yang kedua, tenaga kerja pabrik, yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik, seperti buruh pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja kantor, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam kantor seperti bagian administrasi dan staf lainnya. Tenaga kerja menurut hubungan dengan produk dibagi menjadi 2. Tenaga kerja langsung, artinya tenaga kerja yang langsung dalam pembuatan barang, seperti tenaga kerja bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dalam pembuatan barang dalam produksi, tetapi membuat desain barang atau desain produk. Menurut jenis pekerjaan, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Tenaga kerja lapangan, yaitu tenaga kerja yang langsung turun ke lapangan, seperti marketing lapangan dan pengawas lapangan. Yang kedua, tenaga kerja pabrik,
yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik, seperti buruh pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja kantor, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam kantor, seperti bagian administrasi dan staf lainnya. Tenaga kerja menurut hubungan dengan produk dibagi menjadi dua. Tenaga kerja langsung, artinya tenaga kerja yang langsung dalam pembuatan barang, seperti tenaga kerja bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dalam pembuatan barang dalam produksi, tetapi membuat desain barang atau desain produk. Menurut jenis pekerjaan, tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Tenaga kerja lapangan, yaitu tenaga kerja yang langsung turun ke lapangan, seperti marketing lapangan dan pengawas lapangan. Yang kedua, tenaga kerja pabrik, yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik, seperti buruh pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja kantor, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam kantor, seperti bagian administrasi dan staf lainnya. Tenaga kerja menurut hubungan dengan produk dibagi menjadi dua. Tenaga kerja langsung, artinya tenaga kerja yang langsung dalam pembuatan barang, seperti tenaga kerja bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dalam pembuatan barang dalam produksi, tetapi membuat desain barang atau desain produk. Menurut jenis pekerjaan, tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Tenaga kerja lapangan, yaitu tenaga kerja yang langsung turun ke lapangan, seperti marketing lapangan dan pengawas lapangan. Yang kedua, tenaga kerja pabrik. Menurut fungsi dalam perusahaan, tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja produksi, yaitu tenaga kerja yang membuat barang yang akan dipasarkan, seperti buruh pabrik bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja bagian marketing atau pemasaran. Yang ketiga, tenaga kerja bagian umum atau administrasi, yaitu tenaga kerja yang mengurus surat menyurat atau kepentingan lainnya, seperti sekretaris. Menurut fungsi dalam perusahaan, tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja produksi, yaitu tenaga kerja yang membuat barang yang akan dipasarkan, seperti buruh pabrik bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja bagian marketing atau pemasaran. Yang ketiga, tenaga kerja bagian umum atau administrasi, yaitu tenaga kerja yang mengurus surat menyurat atau kepentingan lainnya, seperti sekretaris. Menurut fungsi dalam perusahaan, tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja produksi, yaitu tenaga kerja yang membuat barang yang akan dipasarkan, seperti buruh pabrik bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja bagian marketing atau pemasaran. Yang ketiga, tenaga kerja bagian umum
umum atau administrasi, yaitu tenaga kerja yang mengurus surat menyurat atau kepentingan lainnya seperti sekretaris. Menurut fungsi dalam perusahaan, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja produksi, yaitu tenaga kerja yang membuat barang yang akan dipasarkan, seperti buruh pabrik bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja bagian marketing atau pemasaran. Yang ketiga, tenaga kerja bagian umum atau administrasi, yaitu tenaga kerja yang mengurus surat menyurat atau kepentingan lainnya seperti sekretaris. Menurut fungsi dalam perusahaan, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja produksi, yaitu tenaga kerja yang membuat barang yang akan dipasarkan, seperti buruh pabrik bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja bagian marketing atau pemasaran. Yang ketiga, tenaga kerja bagian umum atau administrasi, yaitu tenaga kerja yang mengurus surat menyurat atau kepentingan lainnya seperti sekretaris. Menurut fungsi dalam perusahaan, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja produksi, yaitu tenaga kerja yang membuat barang yang akan dipasarkan, seperti buruh pabrik bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja bagian marketing atau pemasaran. Yang ketiga, tenaga kerja. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita pertemuan kali ini, materi ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita pertemuan kali ini, materi ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita pertemuan kali ini, materi ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita pertemuan kali ini, materi ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita pertemuan kali ini, materi ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita pertemuan kali ini, materi ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih.
Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita. Pertemuan kali ini materi ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita. Pertemuan kali ini materi ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita. Pertemuan kali ini materi ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita. Pertemuan kali ini materi ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita. Pertemuan kali ini materi ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita. Pertemuan kali ini materi ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silakan lanjutkan dengan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD masing-masing. Terima kasih.